Bab 1707. Harapan dari konten astral abadi. Dengan tubuh iblis kuno, ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah. Ekstrak. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk menekan tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya bergetar hebat. Mata kirinya langsung meleleh dan rasa sakit yang hebat melanda dirinya. Bahkan Wang Lin mengatupkan giginya kesakitan. Wang Lin merasa ada bagian tubuhnya yang ditarik keluar, dan setetes darah keluar dari mata kirinya. Setetes darah ini seukuran paku, mengambang di hadapan Wang Lin. Di dalam jurang itu duduk iblis kuno kecil yang tampak seperti Wang Lin. Dengan tubuh iblis kunoku, ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah. Ekstrak. Suara Wang Lin tenang, sangat kontras dengan ekspresi menyakitkannya. Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan menekan tubuhnya lagi. Suara letupan terdengar dari mata kanannya sebelum roboh. Tubuh Wang Lin dengan cepat layu hingga menjadi seperti kerangka. Setelah mata kanannya roboh, setetes darah hitam berisi energi iblis yang mengerikan terbang keluar dan melayang di samping darah iblis kuno. Ada iblis kuno kecil Wang Lin duduk di dalamnya. Dengan tubuh dewa kunoku, lelehkan segalanya dan bentuk setetes darah dewa kuno. Penglihatan Wang Lin kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Rasa sakitnya sudah melampaui batasnya, tapi dia tetap bertahan. Dia harus selamat dari bencana darah surgawi ras kuno ini. Tubuhnya meleleh dengan cepat. Bagian pertama yang meleleh adalah kaki dan lengannya, lalu seluruh tubuhnya dikelilingi kabut darah. Kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan menjadi bagian dari kabut darah. Kabut bergerak dan mengembun dengan cepat. Setelah sekitar 7 menit, itu membentuk setetes darah dewa kuno. Pada saat ini, di altar ini, dari pandangan avatar Wang Lin, tubuh aslinya telah menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa 3 tetes darah. 3 tetes darah melayang di sana, dan di dalam masing-masing tetes ada Wang Lin kecil. Pada saat ini, ketiga sosok itu membuka mata mereka dan 3 tetes darah dengan cepat menyatu. Setelah beberapa saat hening, 3 tetes darah menyatu menjadi 1 tetes. Setetes darah ini adalah inti dari dewa kuno, iblis kuno, dan tubuh iblis kuno. Itu adalah segalanya bagi Wang Lin. Berbeda dengan darah para dewa, darah ini tidak berwarna emas melainkan memancarkan cahaya hitam. Itu menyebabkan lingkungan sekitar terlihat kabur. Saat 3 tetes darah menyatu menjadi 1, aura kuno menyebar darinya. Tetesan darah ini mengandung perjalanan waktu dan keinginan klan kuno yang menentang surga. Ia melesat ke langit dan terbang ke kejauhan. Tidak ada kultivator di seluruh dunia gua yang akan memperhatikan aura ini, karena aura ini milik klan kuno. Itu bukan milik kultivator manapun. Aura ini muncul untuk memanggil klan kuno. Saat auranya menyebar, siapapun yang memiliki garis keturunan kuno di dunia gua akan merasakannya. Mereka akan merasakan kekuatan dari garis keturunan mereka. Di alam batin, iblis kuno di laut awan yang belum mati setelah semua pertempuran itu membuka matanya karena terkejut. Dia menatap ke kejauhan saat dia merasakan aura ini, dan dia samar-samar merasa ingin memuja aura itu. Di dalam celah tak kasat mata di sekitar planet yang runtuh, Dong Lin duduk seorang wanita yang juga merupakan dewa kuno. Pada saat ini, matanya terbuka dan dipenuhi rasa ngeri. Dia terkejut sesaat sebelum tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Darah surgawi ras kuno. Di alam luar, di makam kuno, Tuo Sen belum pergi,
dia telah memutuskan untuk tinggal di dalam untuk menyelesaikan warisannya. Dia masih duduk di sana dengan mata tertutup. Wang Lin telah memberinya warisan ingatan yang selalu dia inginkan. Setelah bertahun-tahun menyatu dengannya, mungkin dia masih Tuosen atau mungkin dia telah menjadi Tusi yang telah bangkit. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan pupil matanya mengecil. Di benua astral abadi, bagian timur dan selatan adalah milik para dewa dan bagian barat dan utara adalah milik para dewa kuno. Karena benua astral abadi begitu besar, banyak pembudidaya atau orang kuno yang tidak pernah meninggalkan negaranya sendiri. Pada saat ini, di bagian utara benua astral abadi, terdapat sebuah kota terapung raksasa. Ukuran kota ini saja sebesar dunia gua. Mustahil untuk melihat pinggiran kota ini. Ruang di bawah kota benar-benar gelap, tempat yang tidak pernah terkena sinar matahari. Ini adalah penjara negara kuno untuk tahanan surgawi. Dengan kota bertindak sebagai alat penindasan, banyak penggarap garis keturunan surgawi dipenjarakan di sini. Di tengah kota kuno ini berdiri sebuah patung besar. Patung ini sangat besar, tampak seolah menopang langit di atas benua astral abadi. Meski jauh, Anda masih bisa melihat patung ini. Patung ini adalah patung seorang pria parubaya. Ekspresinya tampak megah saat dia melihat ke bumi di bawahnya. Dia memberikan tatapan yang membuatnya tampak seperti dia meremehkan segalanya. Di matanya, apakah langit ini, apakah bumi ini, dan apa yang dimaksud dengan benda langit? Tangannya terentang seolah-olah dia mengendalikan seluruh benua astral abadi. Telapak tangannya yang besar terasa seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh benua. Seorang pria muda berdiri di tangan kirinya. Pemuda ini memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah hitam. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia melihat patung di depannya dengan rasa hormat di matanya. Cahaya redup muncul di antara alis patung ini beberapa hari yang lalu. Lampu ini berwarna merah, dan hampir tampak seperti darah kental. Pemandangan mengejutkan inilah yang menyebabkan pemuda ini berdiri di sini sambil memandanginya. Di belakangnya muncul ribuan sosok. Di belakang mereka melayang puluhan ribu bahkan ratusan ribu sosok. Meskipun ada banyak orang, tidak ada suara berisik. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda berpakaian hitam dan patung itu. Setelah sekian lama, pemuda berambut hitam itu sepertinya perlahan bergumam pada dirinya sendiri, apakah waktunya telah tiba? Tepat pada saat ini, 9 raksasa setinggi sekitar 100.000 kaki sedang berjalan dari kehampaan yang jauh. Di belakang mereka ada seorang pria berjubah kerajaan yang tampak hampir persis seperti patung itu. Saat dia berjalan, tangannya berada di belakang punggungnya. Di belakangnya mengikuti 9 raksasa setinggi 100.000 kaki. Kemunculannya menyebabkan hampir 1 juta penggarap negara kuno membungkuk. Salam, Kaisar kuno. Hanya pemuda berambut hitam yang tidak membungkuk dan masih dengan tenang memandangi patung itu. Pria berjubah kerajaan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia berjalan melewati 1 juta orang yang membungkuk padanya dan tiba di samping pemuda itu. Dia tersenyum sambil menggenggam tangannya dan berbicara dengan hormat tanpa kehilangan martabatnya. Yesu menyapa Grand Emperean Xuan Luo. Pemuda berambut hitam itu adalah salah satu dari 9 matahari, Grand Emperean Xuan Luo. Pemuda berambut hitam itu perlahan berkata, "Waktunya hampir tiba, kamu agak terlambat. Saya harap Grand Emperean bisa memaafkan saya.
Kaisar Jidansi sangat prihatin dengan apa yang terjadi di sini, dan saya berbicara dengan mereka dengan akal sehat saya. Pria parubaya berjubah kerajaan menunjukkan senyum masam dan mengangguk. Pemuda berambut hitam itu mendengus dingin. 3 Kaisar, Ji, Dao, dan Si. Anda adalah Kaisar Kerajaan Dao, dan ada kalanya Anda tidak perlu repot-repot memberi mereka perhatian. Masalah ini adalah peristiwa besar bagi Kerajaan Dao saya, jadi tentu saja mereka prihatin. Seperti yang Paman katakan, pria parubaya itu mengubah cara dia berbicara kepada pemuda itu. Setelah mendengar pria parubaya memanggilnya, Paman, ekspresi pemuda berambut hitam itu sedikit melembut. Paman, masalah ini sangat aneh. Saya bertanya-tanya, apa kemungkinannya? Pria berjubah kera, Jan memandangi patung leluhurnya yang mirip dengannya. Pemuda berambut hitam itu merenung lama sebelum berbicara. Pewaris Yemo mengalami kecelakaan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya merasakannya melalui garis keturunan. Mengenai apakah dia bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno, saya tidak yakin. Dia adalah pewaris Yemo. Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah kerajaan gemetar. Rupanya ini pertama kalinya dia mendengar hal ini. Saat itu, Yemo, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh pemuda berambut hitam. 7 hari yang lalu, patung kuno klan kuno saya memancarkan cahaya darah surgawi. Hal ini normal, tetapi cahaya darah surgawi ini telah berkumpul selama 7 hari dan masih belum terbentuk. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan bagiku, cahaya darah hanya berkumpul selama 9 hari. Saya dengan hati-hati mencari semua orang dengan garis keturunan kuno dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang memulai bencana darah surgawi ras kuno. Lalu saya melakukan ramalan untuk menemukan akarnya. Itu adalah pewaris Yemo. Jika dia berhasil, dan jika dia bisa datang ke benua astral abadi, maka saya akan mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai murid saya. Muridku satu-satunya. Untuk bisa mencapai titik seperti itu di dalam dunia gua dan kemudian bisa keluar berarti dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan. Orang yang kuat untuk ras kuno saya. Setelah aku bereinkarnasi, dia bisa membantu menjaga ras kuno. Saya harap dia bisa sukses. Kata pemuda berambut hitam itu perlahan sambil melihat ke arah patung itu. Waktu perlahan berlalu. 8 hari, 9 hari, hingga 13 hari berlalu. Masih dalam keheningan total, semua anggota klan kuno di sekitarnya memandang cahaya darah di sekitar patung menjadi lebih intens selama beberapa hari ini. Semakin banyak harapan muncul di mata mereka. Saat senja hari ke-13, terjadi perubahan. Cahaya darah di antara alis patung itu sepertinya mencapai batasnya dan menutupi sebagian besar langit. Lingkungan sekitar diselimuti cahaya darah, dan beberapa napas kemudian, setetes darah perlahan terbentuk di antara alis patung. Setelah sekian lama, tetesan kedua masih belum muncul. Hanya 1 tetes. Pria berjubah kerajaan mengungkapkan rasa jijik yang tidak terdeteksi di matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota klan kuno di sekitarnya dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka telah menunggu selama 13 hari untuk menyaksikan keajaiban, dan mereka tidak menyangka hanya akan melihat 1 tetes pun. Namun, pada saat ini, seruan keras datang dari orang-orang. Setetes darah kedua keluar dari sela-sela alis patung. Tak lama setelah itu, tetes darah ketiga dan keempat keluar. 4 tetes.
Sebenarnya 4 tetes. Bab 1708, yang pertama. Pria berjubah kerajaan menatap alis patung itu dengan sedikit keterkejutan. 4 tetes darah tidak cukup untuk mengejutkannya. Bahkan Yemo telah mendapatkan 3 tetes. Meski mayoritas orang hanya memperoleh 1 tetes darah saat musibah ini, masih banyak pula yang memperoleh 2 tetes. Selain Yemo, sebagian besar keturunan bangsawan bisa mendapatkan setidaknya 2 tetes darah surgawi ras kuno. Terlebih lagi, pria berjubah kerajaan itu sendiri telah memperoleh 6 tetes darah. Dia adalah orang terkuat di antara klan Dao selain Xuan Luo. Oleh karena itu, ia menjadi raja klan Dao. Statusnya sangat tinggi dan dia dihormati oleh banyak orang. Meski begitu, dia tidak dianggap sebagai murid oleh Xuan Luo. Dia sudah memikirkan masalah ini, tetapi tidak berani mengungkitnya. Ketika dia mendengar Grand Emperean Xuan Luo mengatakan bahwa dia akan mengambil pewaris Yemo sebagai murid, dia merasa sangat murung, tetapi dia tidak mengungkapkannya. 4 tetes darah, hal seperti ini sudah lama tidak terjadi. Namun, 4 tetes darah harus menjadi batasnya. Anda dapat melihat bahwa cahaya dari patung itu menjadi redup. Dengan waktu 13 hari, 4 tetes tidaklah banyak. Banyak perdebatan dari masyarakat sekitar patung tersebut. Mata mereka semua tertuju pada patung itu. Mereka menyaksikan cahaya merah yang mengerikan itu perlahan menghilang hingga hanya tersisa sedikit di antara kedua alisnya. Pada saat ini, hampir 1 juta anggota klan kuno tahu bahwa ini akan segera berakhir. Pria berjubah kerajaan tetap tenang tapi mencibir di dalam hatinya. Hanya 4 tetes darah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi klan Daoku? Masalah hari ini menjadi masalah yang lebih besar dari yang sebenarnya. Jika paman ingin menerima murid, klan Dao saya memiliki beberapa anggota yang memperoleh 4 tetes. Bahkan ketika aku mendapatkan 6 tetes, dia tidak mempertimbangkanku. Jika dia masih memutuskan untuk menerima pewaris Yemo, maka aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Pria berjubah kerajaan tidak mengungkapkan pikiran sebenarnya sama sekali dan malah mengungkapkan sedikit penyesalan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika dia berbicara dengan lembut kepada Grand Emperean Xuan Luo di sampingnya. Paman, 4 tetes cukup banyak. Pewaris Yemo bisa dianggap jenius di klan Dao kita. Ekspresi Grand Emperean Xuan Luo tetap lembut, seolah-olah dia tidak mendengar pria berjubah kerajaan sama sekali. Dia memandangi alis patung itu dan menyaksikan lampu merah menjadi semakin redup hingga hanya tersisa sepotong. Dia juga menyaksikan 4 tetes yang muncul memancarkan cahaya jernih. Mereka menerobos kehampaan dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, pemuda berambut hitam itu perlahan berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Pria berjubah kerajaan itu mengangguk setuju, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Selain paman, tidak ada orang lain di klan Dao yang memiliki bakat lebih baik dariku. Yemo tidak cukup berbakat dan ahli warisnya juga tidak cukup berbakat. Waktu perlahan berlalu di benua astral abadi. Pada saat ini, di dalam celah di Laut Awan, avatar Wang Lin sedang duduk di tepi altar. Dia melihat setetes darah yang terbentuk dari tubuh aslinya, yang berada di tengah altar. Setetes darah ini diam-diam melayang di sana, tidak bergerak, tetapi pada saat ini, suara lolongan mulai bergema di dalam ruang aneh ini. Riak bergema entah dari mana dan aura kuno yang kuat perlahan menyebar. Aura ini jauh melampaui apapun di dunia gua,
dan bahkan Grand Empyrean pun tidak bisa menandinginya. Namun, aura ini tidak menakutkan dan tidak menarik perhatian orang lain. Hanya Wang Lin yang bisa merasakannya. Riak bergema di atas altar dan pusaran raksasa muncul. Perlahan-lahan berputar dan suara gemuruh menggema darinya. Pusaran itu menyelimuti seluruh altar dan kekuatan yang kuat menyebar, mendorong avatar Wang Lin keluar dari altar. Kekuatan yang mendorong avatar Wang Lin menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Kekuatan ini lebih kuat dari kekuatan surga, lebih kuat dari tekanan apapun yang pernah dihadapi Wang Lin. Lupakan dia, bahkan 7 warna pun akan dipaksa keluar dari altar ini. Wang Lin merasa seperti setetes darah yang dibentuk oleh tubuh aslinya terbakar, dan mengeluarkan cahaya darah yang sepertinya berkomunikasi dengan pusaran. Saat cahaya darah keluar dari pusaran, setetes darah terbang keluar dan melesat ke arah tetesan darah yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin. Segera, 2 tetes darah itu menyatu menjadi satu. Saat ini, avatar Wang Lin segera duduk. Rasa sakit yang luar biasa datang dari pikirannya. Rasa sakit ini membuat hampir mustahil untuk mengendalikan avatarnya, dan dia harus memusatkan seluruh perhatiannya pada avatarnya. Saat dia duduk, kesadarannya meninggalkan avatarnya dan sepenuhnya terbenam di dalam tetesan darah itu. Rasa sakit yang tak terkatakan bergema di kesadarannya. Meskipun dia tidak memiliki tubuh, dia merasakan sakit di tubuhnya yang terbakar. Setetes darah yang menyatu dengannya sepertinya mendidih. Tepat pada saat ini, tetes darah kedua keluar dari pusaran dan menyatu dengan Wang Lin. Rasa sakit di dalam kesadaran Wang Lin meningkat beberapa kali lipat, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara gemuruh, dia hanya bisa menahannya. Tak lama setelah itu, tetes darah ketiga keluar dari pusaran dan menyatu dengan Wang Lin. Hal ini menyebabkan tetesan darah Wang Lin melebar hingga selebar 3 kaki, dan bayangan tubuh telanjang mengembun. Tubuh ini memiliki rambut putih. Itu adalah Wang Lin. Tubuhnya ditutupi tanda rumit yang terlihat sangat aneh. Matanya terpejam dan erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Tubuhnya berangsur-angsur terbentuk. Tetesan darah keempat keluar dari pusaran. Saat terbang, lampu merah memenuhi ruang tak berujung ini. Sinar lampu merah keluar dan mendarat tepat di antara alis Wang Lin. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan matanya tiba-tiba terbuka. Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya, menyebabkan suara letupan bergema di dalam dirinya. Setelah menyatu dengan 4 tetes darah ini, lahirlah garis keturunan. Garis keturunan ini adalah garis keturunan kuno. Mulai sekarang, Wang Lin adalah anggota nyata dari klan kuno dan warga negara kuno. Setelah tetes darah keempat keluar, pusaran di atas menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan setelah hilang, malapetaka ini akan berakhir. Meskipun Wang Lin telah melewatinya, dia hanya bisa mendapatkan 4 tetes, hanya 1 lebih banyak dari Yemo. Ini sudah berarti banyak baginya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan warisan Yemo, dan 4 tetes sudah 1 lebih banyak dari Yemo. Ini sudah menjadi batas Wang Lin. Dia bukanlah seorang jenius, tidak dilahirkan di benua astral abadi, dan dia hanyalah makhluk gua rendahan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pria berjubah kerajaan yang telah memperoleh 6 tetes darah dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Wang Lin tidak memiliki apapun dibandingkan dengan individu yang diberkati seperti itu. Dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Grand Empyrean Xuan Luo,
yang merupakan salah satu dari 9 matahari, salah satu dari 9 orang terkuat di benua astral abadi. Eksistensi legendaris seperti itu berada di atas segalanya, dan dia telah memperoleh 8 tetes darah. Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti itu. Satu-satunya yang dia miliki adalah ketabahan dan sifat pantang menyerah serta keengganannya untuk dikendalikan oleh orang lain. Melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia telah berubah dari makhluk fana yang lemah menjadi dirinya yang sekarang. Melihat ke belakang, kesulitan seperti itu sungguh mengejutkan. Sementara dia menghadapi perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, kaisar dan orang-orang kun dari benua astral abadi berkultivasi dengan damai. Dengan Grand Empyrean yang menjaga mereka, mereka jarang menghadapi pertemuan hidup dan mati. Sementara Wang Lin melalui perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan sumber dayanya, pria yang mengenakan jubah kerajaan dijaga oleh banyak orang saat dia berkultivasi. Tidak peduli apa yang dia inginkan, klannya akan segera mengirimkannya kepadanya. Sementara Wang Lin memeluk Limuan dan berteriak, dan sementara Wang Lin berjuang mati-matian untuk menghidupkan kembali Limuan, pria berjubah kerajaan bermain-main dengan harta aneh yang dibawakan rakyatnya kepadanya. Dia bisa memilih wanita manapun dan menjadikan mereka salah satu dari sekian banyak selirnya. 4 tetes darah adalah batasku, garis keturunan di tubuh Wang Lin berangsur-angsur mengembun. Dia melihat pusaran yang perlahan menghilang di atasnya. Dia tidak puas. Meskipun dia tidak mengetahui keributan yang dia sebabkan di benua astral abadi, inilah kepribadiannya. Dia tidak puas, dia ingin garis keturunannya menjadi lebih kuat. Hanya karena kemauannya yang pantang menyerah dan menentang surga. Karena kamu mengenali garis keturunan kunoku, maka 4 tetes darah saja tidak cukup. Ada rasa dingin di mata Wang Lin saat dia melompat ke udara dan menyerbu menuju pusaran yang menghilang. Dia berbeda dari semua makhluk kuno di benua astral abadi. Dia bertahan hidup di dunia gua, dan di dalam hatinya, dia tidak pernah menghormati leluhur kuno. Dia tidak menghormati keberadaan halus seperti itu, dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di benua astral abadi. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo masih sangat menghormati keberadaan leluhur ini. Tapi Wang Lin berbeda. Dia adalah orang pertama yang tidak puas dengan tetesan darah surgawi ras kuno, jadi dia bergegas ke pusaran. Bab 1709, Kecemburuan Kaisar. Selama berabad-abad, di antara 3 klan negara kuno benua astral abadi, tidak ada yang mengambil langkah itu. Hal ini terkait dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Mereka hidup di bawah perlindungan 3 Grand Empyrean, di bawah pemerintahan 3 kaisar, di bawah naungan nenek moyang mereka. Mereka hampir sangat mengagumi leluhur kuno, dia adalah surga mereka. Tidak peduli betapa sombongnya mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadap leluhur kuno. Ini adalah sesuatu yang ditanamkan dalam diri mereka sejak mereka dilahirkan. Setiap orang yang tinggal di sekitar mereka juga sama. Bahkan Grand Empyrean Xuan Luo pun seperti ini. Ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Namun, Wang Lin berbeda. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan mendekati pusaran yang menghilang. Sosoknya menunjukkan ketabahan, tirani yang tak terbatas, dan sifat yang kuat dan pantang menyerah. Jika dia tidak mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno, itu tidak masalah,
tetapi karena dia mendapatkannya, dia tidak setuju dengan hanya 4 tetes. Namun, pandangan Wang Lin berbeda. Yang disebut pengakuan hanyalah mengidentifikasi seseorang sebagai keturunannya sehingga mereka memiliki garis keturunan Anda. Wang Lin tidak membutuhkan garis keturunan ini. Jika dia mau, dia bisa mendapatkan garis keturunan surgawi dari orang gila itu. Itu adalah eksistensi yang setara dengan garis keturunan kuno. Karena itu, Wang Lin akan masuk ke pusaran. Jika yang disebut leluhur kuno ini tidak memberinya lebih banyak darah, dia akan memaksa 4 tetes darah itu keluar dari tubuhnya dan menyerahkan identitasnya sebagai seorang kuno. Dia akan mengambil garis keturunan celestial, mendapatkan tubuh surgawi abadi, dan menjadi celestial. Kamu mengenaliku, tapi aku belum mengenalimu. Jika Anda ingin saya mengenali garis keturunan ini, berikan saya lebih banyak darah dan kekuatan. Wang Lin tidak takut pada leluhur kuno ini, jadi dia berani menuntut syarat. Setelah saya mengenali garis keturunan, saya tidak akan pernah mengkhianatinya, tetapi mencoba membuat saya menerimanya hanya dengan 4 tetes itu terlalu murah. Wang Lin meraung saat dia bergegas menuju pusaran. Raungannya memasuki pusaran dan bergema di dalam. Itu membentuk serangkaian gema yang berputar di dalam pusaran. Saat Wang Lin memasuki pusaran, aura acuh tak acuh yang seperti perasaan ilahi menyebar dan menyelimutinya. Hal ini mencegah Wang Lin masuk dan membuatnya tetap berada di luar pusaran. Aura yang dikeluarkan oleh perasaan ilahi ini kuno dan tidak mengandung emosi sama sekali, seolah-olah sudah mati. Wang Lin melayang di dalam aura dan dengan dingin menatap pusaran itu. Matanya berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke titik di antara alisnya. Setelah mengangkat tangannya, ada cahaya putih susu di ujung jarinya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kekosongan di sampingnya berubah, memperlihatkan berbagai gambar. Ada seorang pemuda berjubah hitam di gambar ini, dan dia hanya berada pada tahap formasi inti. Dia berada di tanah dewa kuno di planet Suzaku. Gambarannya berubah lagi. Setelah pemuda berkulit hitam mengalami banyak hal, dia akhirnya mendapatkan warisan ingatan dewa kuno Tusi. Kamu bisa melihatnya, inilah saat aku pertama kali mendapatkan warisan dewa kuno. Wang Lin berbicara perlahan, lalu melambaikan tangan kanannya. Gambar-gambar itu berubah dan mengungkapkan bagaimana Wang Lin memperoleh warisan dewa kunonya. Hal ini berlanjut hingga akhir, ketika dia berada di makam kuno. Ini adalah kenangan Wang Lin, dan dia mewujudkannya. Karena kamu memiliki roh, maka renungkan berapa tetes darah yang dibutuhkan agar aku dapat menerima garis keturunanmu. Atau hancurkan aku dan aku akan melepaskan garis keturunan kuno dan menjadi dewa. Kata-kata Wang Lin dingin, dan setelah dia selesai berbicara, aura di sekeliling G-nya tiba-tiba hilang. Ia mundur kembali ke pusaran. Tampaknya merenung dalam waktu yang lama, dan pusaran yang akan menghilang bergemuruh sekali lagi dan mulai berputar. Perlahan-lahan terbentuk kembali dan lebih banyak lagi cahaya darah mulai menyebar. Di benua astral abadi, di kota yang melayang di langit klan Dao, hampir 1 juta anggota klan kuno menunggu. Pria berjubah kerajaan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi dia tidak berani berbicara. Sepotong cahaya darah yang awalnya redup di antara alis patung itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah. Lampu merah ini menyelimuti dunia dan menyebabkan lingkungan sekitarnya bermandikan warna merah. Perubahan mendadak ini menyebabkan keributan. Ini tidak mungkin.
Ada lebih banyak cahaya darah. Mungkinkah penurunan kelima akan segera terbentuk? Sepanjang zaman, darah surgawi ras kuno semuanya terbentuk sekaligus. Perubahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya darah telah muncul kembali. Ekspresi pria berjubah kerajaan berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap cahaya di antara alis patung itu dan keterkejutan muncul di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas akan berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, hanya pemuda berambut hitam, Grand Empyrean Xuan Luo, yang mengungkapkan senyuman. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap patung itu, tetap diam. Sementara hampir 1 juta anggota klan kuno terkejut, cahaya darah berkumpul di antara alis patung dan setetes darah kelima keluar. Penurunan kelima ini membenarkan spekulasi semua orang dan segera memicu gelombang dahsyat. Semua orang kaget, semua pandangan mereka tertuju pada patung itu. Setelah sekian lama, hanya penurunan kelima yang muncul. Setelah melihat ini, pria berjubah kerajaan itu akhirnya santai. 5 tetes, lalu bagaimana jika ada 5 tetes? Saya memperoleh 6 tetes dan menjadi kaisar klan Dao. Saya tidak percaya dia bisa. Mata pria berjubah kerajaan bersinar. Saat dia mulai memikirkan hal ini, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan pikirannya runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar. Cahaya darah menjadi mengerikan lagi, dan kali ini tetes darah ke-6 keluar. 6 tetes darah. 6 tetes. Sama seperti kaisar. Ini adalah kekayaan besar klan Dao kita. Bukan 6 tetes, ini 7 tetes. Saat cahaya darah berkumpul, kerumunan menjadi gempar. Wajah pria berjubah kerajaan berubah menjadi ungu dan tetesan ke-7 terbang keluar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika Grand Empyrean Xuan Luo tertawa, 8 tetes muncul. 8 tetes darah, bahkan Grand Empyrean Xuan Luo hanya memperoleh 8 tetes. Orang-orang di sekitarnya hampir kehilangan akal ketika mereka menatap patung itu dengan kaget. Pria berjubah kerajaan tanpa sadar menjilat bibirnya, dan ada kilatan rasa dingin yang hampir tidak terdeteksi di matanya. Bagaimana ahli waris Yemo bisa mendapatkan pengakuan seperti itu dari leluhurnya dan diberi 8 tetes darah? Saya adalah keturunan asli dari leluhur kuno, saya adalah garis keturunan bangsawan. Aku jenius terhebat dari klan kuno selain paman. Pria berjubah kerajaan menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa cemburu di dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Grand Empyrean Xuan Luo melihat ini. Ekspresi suramnya disembunyikan oleh senyuman. Pria berjubah kerajaan menghadap pemuda berambut hitam dan tersenyum. Selamat, paman. Tampaknya anak ini akan menjadi satu-satunya muridmu. Mungkin suatu hari nanti dia bahkan akan melampaui paman dan menjadi Grand Empyrean baru untuk klan Dao. Hati pria berjubah kerajaan itu jahat. Meskipun kata-kata ini terdengar bagus, namun penuh dengan makna tersembunyi. Namun, kata-katanya tidak mengandung kebohongan, seolah-olah dia benar-benar berbicara karena kegembiraan yang dia rasakan. Sulit untuk melihat sesuatu yang aneh tentang mereka. Pemuda berambut hitam itu tetap sama setelah mendengarnya. Hanya dia yang berbalik dan menatap penuh arti pada pria berjubah kerajaan. Dengan tatapan ini, pria berjubah kerajaan gemetar. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar keributan lagi. Dia melihat kembali ke patung itu dan jantungnya berdetak kencang, wajahnya langsung pucat.
Tetesan ke-9 perlahan terbentuk di bawah keributan yang menghancurkan surga ini. Tetesan darah ke-9 menyebabkan mata Grand Empyrean Xuan Luo bersinar terang. Kegembiraan di matanya bisa dilihat dengan jelas oleh semua orang. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah tetes darah ke-9, cahaya darah berkumpul sekali lagi. Saat semua orang menahan napas, tetes darah ke-10 menunjukkan tanda-tanda muncul. Penurunan ke-10. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama berabad-abad, penurunan ke-10. 10 tetes darah leluhur kuno, ini sulit dipercaya. 10 tetes darah, bukankah itu berarti orang ini adalah kaisar klan Dao yang sebenarnya? Bahkan keluarga kerajaan tidak pernah mendapatkan 10 tetes darah. Siapa orang ini? Bisakah dia menjadi kaisar masa depan klan Dao kita? Pria berjubah kerajaan itu sangat marah dan hampir kehilangan kendali atas rasa cemburu yang menggila di dalam hatinya. Dia menatap cahaya darah yang berkumpul di antara alis patung itu. Semua cahaya darah di area tersebut berkumpul dan membentuk setetes darah. Tetesan darah ini bukan merah, tapi ungu. Saat tetesan darah ungu terbentuk, ekspresi pria berjubah kerajaan berubah drastis dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan lebih banyak keterkejutan, kengerian, dan ketidakpercayaan daripada sebelumnya. Darah jiwa leluhur kuno. Ini darah jiwa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ekspresi Grand Empyrean berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap setetes darah ungu dan menunjukkan keterkejutan di matanya untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak terkejut dengan penurunan ke-9, tetapi pada saat ini, dia terkejut. Leluhur kuno, Anda mengirimkan setetes darah jiwa, mungkinkah ini berarti sesuatu? Darah jiwa ini, selama berabad-abad, hanya 9 tetes darah jiwa yang muncul. 3 tetes darah jiwa menciptakan salah satu klan kuno. 9 tetes darah jiwa menciptakan 3 klan kuno saat ini. Pemuda berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan dunia berubah warna. Matahari besar berwarna merah muncul, menyelimuti area ini, mencegah siapapun dari luar melihat apa yang terjadi di sini. Aku menyegel tempat ini dengan Empyrean Sunku. Anggota klan Dao saya, jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Siapapun yang melanggar ini akan mati, tidak peduli identitas mereka. Grand Empyrean Xuan Luo berbicara perlahan. Dia berbalik dan menatap pria berjubah kerajaan itu dengan mendalam. Apakah kamu mendengar itu? Pria berjubah kerajaan menundukkan kepalanya dan dengan cepat menjawab, ya, namun, kecemburuan di dalam hatinya hampir mencapai titik kehancuran. Pemuda berambut hitam itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tanah yang ditempati oleh para dewa. Dia perlahan bergumam, aku akan pergi ke negeri para dewa untuk membawa anak ini kembali ke sini. Bab 1710, Gumpalan Jiwa. 5 tetes darah dan 1 tetes darah jiwa ungu bersinar terang di depan patung. Setelah Grand Empyrean Xuan Luo menyegel aura dengan kekuatan Empyrean Sun miliknya, 6 tetes darah ini terbang ke kejauhan. Riak muncul di langit, membentuk pusaran raksasa, dan pusat pusaran itu seolah terhubung dengan kehampaan. 6 tetes darah terbang ke pusaran dan menghilang di hadapan pandangan semua orang. Yang terakhir menghilang adalah darah jiwa ungu. Kemunculan setetes darah jiwa ini mengguncang semua orang. Mereka juga mengungkapkan ketidakpercayaan, kengerian, dan kekaguman.
Mereka melihat cahaya ungu iblis yang berasal dari darah jiwa dan melihatnya menghilang ke dalam pusaran. Setelah itu, mereka menjadi sadar dan guncangannya menjadi semakin hebat. Guncangannya seperti gelombang yang menyelimuti tubuh dan jiwa mereka. Darah jiwa ungu, ya Tuhan, aku melihat setetes darah jiwa ungu. Di semua generasi di negara kuno, hanya ada 9 tetes. Legenda mengatakan bahwa leluhur kuno memberikan 9 tetes darah jiwa kepada ketiga putranya. Ketiga putra ini masing-masing menciptakan salah satu klan kuno. Klanku adalah klan Dao yang dibentuk oleh putra ketiganya, dan itu bertahan hingga hari ini. Sekarang tetes darah ke-10 telah muncul, ini. Siapa yang mengalami musibah pertama dari percobaan ketiga? Saya belum pernah mendengar darah jiwa muncul selama bencana ini. Hal ini, masalah ini terlalu luar biasa. Ini jelas merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi negara kuno saya. Ada 3 bencana dalam percobaan ketiga. Bencana pertama adalah darah surgawi ras kuno. Dia memperoleh 9 tetes darah diikuti setetes darah jiwa, dan ini hanyalah bencana pertama. Jika dia mencapai bencana kedua, 3 gangguan Dao kuno, keberuntungan macam apa yang akan dia peroleh dalam bencana itu? Ada juga musibah terakhir, berkah leluhur kuno. Jika dia mendapat pengakuan setinggi itu dari leluhur kuno, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan dia peroleh saat itu, mungkin warisan leluhur kuno legendaris yang belum pernah diperoleh siapapun sebelumnya. Perdebatan mulai bergema saat semua orang terguncang oleh setetes darah jiwa. Untungnya, tempat ini telah disegel oleh Grand Emperor Xuan Luo, dan dengan kekuatannya yang kuat, dia mencegah orang membocorkan apa yang terjadi di sini. Jika tidak, masalah ini akan memicu gelombang besar di benua astral abadi. Klan Ji dan Si pasti akan datang untuk menyelidiki setelah mereka mengetahui hal ini. Bahkan bisa menimbulkan perselisihan. Harus dikatakan bahwa kemunculan tetes darah jiwa yang ke-10 terlalu penting bagi negara kuno. Jika Wang Lin bisa mendapatkan 2 tetes lagi, maka dia bisa menyebarkan darah esensinya dan membentuk klan kuno keempat seperti ketiga putra leluhur kuno. Jika para dewa mengetahui hal ini, mereka akan terkejut. Meskipun hal ini tidak akan memicu perang besar, mereka akan mengirimkan orang untuk memberikan perhatian penuh. Semuanya karena setetes darah jiwa ini. Setelah 6 tetes darah menghilang ke dalam pusaran dan cahaya darah menghilang, auranya juga menghilang. Grand Emperor Xuan Luo melambaikan tangan kanannya ke arah matahari merah yang menyelimuti area tersebut. Matahari tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang dan terbagi menjadi hampir 1 juta keping. Itu mendarat di tubuh semua orang di sini, membentuk mantra penyegelan. Setelah semuanya selesai, matahari yang menyelimuti tempat ini menghilang dan langit kembali normal. Angin bertiup kencang seolah ingin menghilangkan keterkejutan dan ketegangan yang ada di sini. Grand Emperor Xuan Luo melihat ke kejauhan dan melangkah maju tanpa ragu, menghilang tanpa jejak. Dia akan pergi ke negeri surga, ke-7 sekte Dao, ke gua untuk membawa pulang anak itu. Setelah Xuan Luo pergi, kota di langit tetap sunyi untuk waktu yang lama. Kemudian pria berjubah kerajaan pergi dengan hati yang sangat muram. Setelah dia pergi, semua orang perlahan pergi sambil masih terkejut. Segala sesuatu yang terjadi di sini terkubur dalam-dalam di lubuk hati mereka. Saat mereka berpencar, mereka semua melihat kemana Grand Emperor Xuan Luo pergi. Ada kerumitan, iri hati, kecemburuan di mata mereka,
tapi yang mengalahkan semua itu adalah ekspektasi. Mereka menantikan Grand Empyrean Xuanlou membawa kembali orang yang mengejutkan mereka. Mereka bahkan lebih menantikan untuk melihat seperti apa rupa orang ini dan siapa orang tersebut. Klan Daoku adalah yang terlemah dari 3 negara kuno, kuharap kembalinya Grand Empyrean akan mengubah semua ini. Baru setelah semua orang menghilang, sang kaisar kembali ke kedalaman kota di langit, ke tempat tinggalnya, istana. Istana ini begitu besar sehingga sangat sulit untuk melihat di mana ujungnya. Itu dipenuhi dengan ukiran yang rumit dan sangat mewah. Ada banyak pelayan di dalam istana. Wajah mereka pucat dan mereka sangat gugup. Ketakutan ini datang dari aura mengerikan yang datang dari salah satu sub istana di sebelah timur. Aura ini dipenuhi rasa amarah yang tak tertahankan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh istana. Istana tempat tinggal kaisar runtuh dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Beberapa pekerja dan pengawal tidak dapat menghindarinya dengan cepat dan semuanya meninggal secara mengenaskan. Bau darah menyebar. Seseorang secara bertahap keluar dari reruntuhan istana yang runtuh. Dia adalah pria berjubah kerajaan. Matanya tenang dan tidak memiliki emosi apapun. Setelah dia keluar dari reruntuhan, dia bahkan tidak menoleh ke belakang sebelum perlahan berkata, "Bersihkan ini. Saya ingin melihat istana baru dalam 3 hari." Setelah dia berbicara, ratusan sosok mirip asap muncul dan berlutut di hadapannya. Pria berjubah kerajaan melambaikan lengan bajunya dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di menara tertinggi di istana. Dia berdiri di sana, menghadap dunia saat dia mengabaikan istana dan patung leluhur kuno yang menembus langit. Saya adalah Kaisar Negara Dao, keturunan sejati dari leluhur kuno, dan darahnya mengalir melalui saya. Hanya seorang pewaris Yemo, kualifikasi apa yang dia miliki sehingga dia sangat dihargai oleh Xuanluo. Darah jiwa, pria berdarah bangsawan itu tampak tenang, tapi tangan kanannya mengepal. Dia tiba-tiba mulai tertawa. Ini bagus juga. Ini akan sedikit menarik. Saya ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dia timbulkan. Meskipun dia memiliki darah jiwa, dia masih harus berlutut di hadapanku. Pria berjubah kerajaan tersenyum lebih lebar dan menarik pandangannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan manik merah seukuran kepalan tangan muncul di genggamannya. Tampaknya ada awan seperti kabut yang tak terhitung jumlahnya di dalam, berputar perlahan, dan ada jiwa yang duduk di dalam. Mustahil untuk melihat dengan jelas seperti apa jiwa itu, orang hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah jiwa seorang wanita. Jiwa ini belum lengkap, ia hanya sebagian dari jiwa. Pria berjubah kerajaan melihat manik merah di tangannya dan perlahan berkata, "Ye Dao." Pelayan ada di sini. Setelah pria berjubah kerajaan berbicara, cahaya di belakangnya menjadi bengkok dan seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar. Dia berlutut di depan pria berjubah kerajaan. Pria berjubah kerajaan dengan tenang bertanya, "Apakah Anda menemukannya?" "Kaisar, hamba ini telah mencari di seluruh negeri kuno dan tidak dapat menemukan wanita ini. Sekarang saya telah mengirim orang ke surga dan akan segera menerima berita." Tidak ada kabar dari guru istana. Pria berjubah kerajaan itu mengerutkan kening. Pria tua yang berlutut di sana tetap tenang dan berbicara dengan tenang. Meskipun guru kekaisaran menghadiahkan jiwa wanita ini kepada Yang Mulia, guru kekaisaran tidak dapat menemukannya. Namun, wanita ini akan sangat berguna bagi Yang Mulia di masa depan. Dengan wanita ini,
Yang Mulia dapat memiliki negara kuno yang lengkap. Dia hanya memberitahu pelayan ini bahwa dia sedang meramalkan masa depan negara Dao kuno saya, dan pikirannya terintegrasi dengan dunia bawah. Dia pergi ke tempat aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan mengambil jiwanya dari sepotong Dao surgawi. Pria berjubah kerajaan diam-diam merenung sejenak dan kemudian melihat manik merah di tangannya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Wanita ini terlihat terlalu biasa untuk saya akui. Namun, jika dia benar-benar seperti yang guru istana katakan, maka aku akan menganggapnya sebagai permaisuriku. Terus mencari orang-orang di antara makhluk surgawi. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, temukan seorang wanita di negara kuno yang dapat menyatu dengan jiwa ini. Ya, orang tua berbaju hitam itu bangkit dan hendak pergi. Dia ragu-ragu sejenak, dan setelah merenung dalam waktu lama, dia mengatupkan tangannya untuk berbicara lagi. Kaisar, sebelum guru kekaisaran melakukan budidaya pintu tertutup, dia mengatakan satu hal lagi. Bicaralah. Pria berjubah kerajaan memandangi manik merah di tangannya, dan suaranya dipenuhi keagungan. Dia mengatakan bahwa ramalannya mungkin benar atau tidak. Ketika dia mengekstraksi jiwa wanita ini, dia melihat dua gambar. Salah satunya adalah kaisar yang menyatukan negara kuno, dan yang lainnya adalah kaisar yang telah meninggal. Dalam dua gambar ini, ada sosok lain yang hadir. Sosok ini agak kabur dan guru kekaisaran tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi orang ini memiliki rambut putih. Menarik, kamu boleh pergi. Pria berjubah kerajaan menunjukkan kilatan rasa dingin di matanya. Dia melihat manik di tangannya dan perlahan tersenyum. Kamu wanita, siapa kamu? Hubungan macam apa yang kamu miliki dengan sosok berambut putih yang dilihat guru kekaisaran? Jiwa wanita di dalam manik merah duduk di sana tak bergerak. Sosoknya tertutup kabut dan dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Pada saat ini angin bertiup dan mendaratkan pria berjubah kerajaan. Manik itu juga seolah merasakan angin, dan kabut di sekitar wanita itu seakan bergolak. Saat sosoknya akan terungkap, tiba-tiba tertutup oleh jari tangan yang mengepalkan manik itu. Di dunia gua, di celah laut awan, pusaran raksasa di atas altar bergemuruh. Cahaya darah menyinari tubuh Wang Lin, membuatnya tampak seperti terbuat dari darah. Matanya menyipit dan menatap ke dalam pusaran. Dia akhirnya melihat beberapa tetes darah keluar dari pusaran. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.